Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sudah siap kan belajar pendidikan agama hari ini? Nah, sebelum memulai pelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kefahaman. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Falaq. Tentu kalian tidak asing lagi ketika mendengar kata-kata surat Al-Falaq. Mungkin sebagian dari kalian sudah hafal surat ini, tetapi belum tahu apa arti dari surat Al-Falaq. Di sini saya akan menjelaskan apa itu surat Al-Falaq dan manfaat apa sih ketika membaca surat Al-Falaq. Ikuti penjelasannya ya. Surat Al-Falaq merupakan urutan surat yang ke-113. Di dalam surat Al-Falaq terdapat 5 ayat. Surat ini turun di kota Mekah dan tergolong dalam surat Makkiyah ya. Al-Falaq sendiri mempunyai arti waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat ini, terutama ketika dalam perjalanan. Untuk apa? Agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam surat Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh." Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Surat Al-Falaq ini menceritakan macam-macam kejahatan. Di antaranya yang pertama yaitu kejahatan makhluk. Yang kedua, kejahatan tukang sihir. Yang ketiga, kejahatan malam apabila gelap gulita. Dan yang terakhir, kejahatan pendengki. Apabila kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan ya anak-anak. Dengan demikian, surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada manusia hanya Allah lah tempat berlindung. Yuk, mari membaca surat Al-Falaq. Kita mulai perhatikan ayat yang pertama. Dalam ayat pertama ini terdapat huruf alif dan ain yang saling berdekatan. Keduanya harus dibaca dengan jelas ya. Simak baik-baik. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekarang kita perhatikan ayat yang kedua. Di dalam ayat kedua terdapat huruf shin. Huruf shin dilafalkan dengan nafas yang menyembur. Perhatikan ya. Min syarri ma khalaq. Sekarang kita lanjut ayat ketiga. Di ayat ketiga ini terdapat huruf yang pelafalannya hampir sama, yaitu huruf sin dan huruf shin. Perhatikan baik-baik ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita lanjut ayat keempat. Pada ayat keempat ini terdapat huruf yang pelafalannya hampir sama, yaitu huruf shin dan sa. Perhatikan huruf sa. Cara bacanya yaitu ujung lidah dirapatkan dengan gigi atas. Perhatikan ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, sekarang kita masuk pada ayat terakhir atau ayat kelima.
Di ayat kelima ini terdapat huruf yang pelafalannya sama seperti ayat sebelumnya. Selain itu, juga terdapat huruf yang cara bacanya hampir sama, yaitu zal. Pengucapannya sama seperti fa. Cara pengucapannya yaitu ujung lidah dirapatkan dengan gigi atas. Perhatikan ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, sudah paham kan arti dari surat Al-Falaq beserta manfaatnya? Kalau sudah tahu manfaatnya, biasakan untuk membaca surat Al-Falaq ya. Yuk, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Nah, sebelum Bu Farida akhiri untuk materi hari ini, Bu Farida mau memberikan tugas nih buat kalian. Tugasnya yaitu menghafal surat Al-Falaq beserta artinya. Nanti kalau sudah hafal, kalian minta tolong ayah atau ibu untuk memvideo kalian ketika hafalan ya. Kalau sudah di video, kemudian dikirim ke link yang sudah saya sediakan. Untuk materi hari ini, Bu Farida akhiri. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.